Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 9 dan ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una, padha nipu sapa wong munafikin, nipu Allah ing Gusti Allah, walatina lan nipu ing wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa alatina, wa ma yahda'una lan tetapine ora nipu sapa munafikin ila anfusahum, angin nipu ing awak dhewe ne munafikin, wa ma yasnguruna lan tetapine ora padha ngerti sapa munafikin. Ayat 10. Fi qulubihim, iku tetep ning dalam pira-pira atine munafikin, maradun utawi lara sakit, fasadahum monggo nambahi ing munafikin sapa Gusti Allah maradun ing lara sakitnya bertambah. Walahum lan iku tetep keduwe munafikin ngadapun utawi siksa alimun kang den wilang lara lebih menyakitkan. Bima kanu sebab oleh ana sapa munafikin iku yaktibuna padha nggorohake sapa munafikin. Keterangan ayat 9. Orang munafik itu menipu Allah dengan cara menipu Rasulnya Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Menipu Allah dan menipu Rasulnya dan menipu orang-orang mukmin ialah dengan cara apa? Ya, dengan cara memperlihatkan iman, dengan cara memperlihatkan kasih sayang. Di situ dia menyembunyikan permusuhan dan batinnya, hatinya itu menyembunyikan permusuhan, kedengkian, kebencian. Mereka orang munafikin itu bergaul dengan kaum muslimin. Itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Ya untuk memata-matai kaum muslimin. Kemudian disampaikan pada musuh-musuhnya orang Islam, jadi pada orang musyrikin. Adu domba. Jadi orang munafikin suka menyebarkan permusuhan dan fitnah-fitnah yang tujuannya untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Tapi ingat, usaha kaum munafikin itu gagal total dan sia-sia. Pokoknya dimanapun kebatilan pasti hancur dengan sendirinya. Karena gagal hatinya orang-orang munafikin itu bertambah susah. Gagal total, tambah susah, tambah sedih, tambah dengki. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang benar dan jujur untuk menilai kebenaran itu semakin lenyap dari hati mereka. Cara wong Jawa atine kobong. Mereka orang munafikin sejatinya, asli-aslinya
itu bukanlah menipu Allah, bukan menipu Rasulullah, dan bukan menipu para mukminin, tidak. Sebenarnya orang-orang munafikin itu menipu diri mereka sendiri. Catatan, semua perbuatan pasti kembali pada diri kita sendiri. Kalau baik kembali baik, jelek ya kembali jelek. Akibatnya apa? Karena perbuatan itu menipu dirinya sendiri, berakibat perbuatan orang munafikin itu akan menimpa diri mereka sendiri juga. Cuma hanya saja ini orang-orang munafikin tidak menyadarinya, tidak memahami. Egois pokoknya. Memang kesadaran merupakan daya jiwa untuk menanggapi sesuatu yang tersembunyi. Itu kesadaran yang tersirat dari yang nyata atau yang tersirat dari yang tidak nyata. Kesadaran. Jadi kita sering sadar itu dipikir rugi untungnya, itu sadar akhirnya. Itu saja, kalau tidak mendapat hidayah Allah ya tidak bisa semuanya mendapat hidayah Allah. Maka minta hidayah pada Allah kita terus sampai mati. Ayat 10. Pada ayat 10 ini diterangkan keburukan dusta, keburukan sikap berpura-pura, dan menerangkan akibat-akibatnya berburuk dusta dan bersikap pura-pura. Ya, penyakitnya itu dendam, iri hati, dan ragu-ragu. Ini penyakit jiwa manusia. Kita kan punya, ya itu. Kalau punya itu dikurangi, syukur-syukur bisa dihilangkan. Ya, penyakit iri hati, penyakit ragu-ragu, penyakit dendam, ini kan penyakit jiwa. Ini akan bertambah parah apabila disertai dengan perbuatan nyata. Belum dibuktikan perbuatan nyata sudah parah, apalagi dibuktikan. Aku ingin mencelakakan Mbah Kiai biar jatuh dari sepeda motor. Itu hatinya sudah parah. Betul, dia akhirnya dipraktekkan perbuatan membuang paku di jalan raya yang banyak biar Mbah Kiai itu mobilnya banyak itu meledak biar jatuh. Nah, itu kan tambah parah lagi, dosanya juga parah. Itu contoh lagi. Misalnya rasa sedih pada seseorang itu akan bertambah dalam, tambah susah, tambah sedih apabila itu disertainya dengan perbuatan nyata seperti menangis, meronta-ronta, bagaimana, pokoknya macam-macam dilampiaskan. Itu malah bertambah parah. Penyakit dengki yang demikian ini terdapat dalam jiwa orang-orang munafik. Lah kita punya enggak? Punya enggak penyakit ini? Dengki, iri, dendam itu. Nah, kalau punya berarti kita orang munafik itu. Jujur ya. Iya ya, kok sering munafik ya. Oleh karena itulah mereka orang-orang munafik itu memusuhi Allah dan Rasulnya, yaitu menipu dengan sikap berpura-pura. Tapi usahanya apa? Tujuannya ingin mencelakakan Rasul dan umatnya kaum mukminin. Orang itu kalau hatinya sudah kotor, sudah jahat, di mana-mana pun tempatnya, gerakannya, kumpulannya ya orang-orang seperti dia. Karena cita-cita yang jahat ingin mencelakakan Kanjeng Nabi dan kaum mukminin. Akhirnya apa? Kemudian penyakit itu bertambah. Sebab apa? Bertambah-tambah karena apa? Ternyata
ternyata Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu selalu mendapat kemenangan. Perang menang. Wah, ini orang munafik hatinya sakit. Bertambah sakit, bertambah bimbang, bertambah ragu-ragu. Akhirnya ketegangan jiwa itu muncul kebingungan. Mengakibatkan akal pikiran orang-orang munafik bertambah lemah untuk menanggapi kebenaran agama Islam dan lemah untuk memahami agama Islam. Bahkan panca inderanya sudah tidak mampu menangkap objek dengan benar. Terlalu masalahnya, tidak bisa mengendalikan. Itu akibatnya. Jadi belajar itu juga membutuhkan ketenangan. Bahkan ngaji seperti ini, ya saya, ya yang pendengar, itu juga membutuhkan kesadaran. Kalau tidak sadar dengan marah-marah ya tidak paham. Allah berfirman, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 179, yang artinya, mereka orang munafikin maksudnya itu memiliki hati, tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka orang munafikin, kita kenapa enggak ya, yang tahu kita sendiri ini, memiliki mata, tetapi mata itu tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kesucian Allah. Dan mereka orang munafikin itu mempunyai telinga. Sayang, telinga itu tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kita ini bersyukur kepada Allah. Maka ngaji tafsir Al-Ibris, biasanya yang ikut itu juga beli kitabnya untuk mencocokkan kalimatnya, keterangannya itu. Itu ada itu. Nah, jadi kita ngaji ini pendengaran digunakan, mata untuk melihat, hati untuk meresapi. Nah, ini termasuk contoh. Jadi mereka itu ulah-ulah dianggap seperti hewan ternak. Wah, binatang itu. Bahkan lebih sesat lagi. Wes binatang ternak disesatkan lagi, lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Lengah itu tidak berhati-hati, sembrono. Terus bukti-bukti telah nyata. Nyata itu. Cahaya kebenaran yang terang benderang juga jelas bagi kaum munafikin. Namun kaum munafikin enggan, aras-arasan, malas untuk menerimanya. Sekarang sudah banyak pondok pesantren. Mengapa anak kita tidak dipondokkan? Kan sudah jelas. Itu contoh, itu aja. Bahkan orang munafik itu lebih erat berpegang kepada pendiriannya yang lama, yang kolot, yang jahat itu diikuti terus. Memang nafsu itu kalau yang dominan itu salah kok diikuti terus, akhirnya jadi orang munafik. Cahaya terang akan menjadi gelap di mata mereka. Sebetulnya terang tapi hatinya gelap, ikut gelap. Dan menjadi penyakit hati di hati mereka. Hati orang munafik itu bertambah susah. Mengapa bertambah susah? Karena disebabkan lenyapnya kepemimpinan mereka. Ini iri dan dengki tambah mendalam. Karena apa? Menyaksikan kuatnya Islam dari hari ke hari, bulan ke bulan, terus menang, jaya. Susah. Akibat pendustaan orang-orang munafikin, yaitu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, disertai tipu daya mereka terhadap Allah, orang munafikin akan menderita azab yang pedih. Maka dalam ayat ini dan ayat berikutnya Allah menerangkan sebagian dari sifat-sifat orang munafik yang melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Contoh, tindakan yang merusak, membantu orang-orang kafir. Orang kafir kan musuh-musuh Islam, dibantu.
Caranya bagaimana? Caranya dengan membukakan rahasia kaum muslimin, mata-mata itu. Akhirnya mendorong orang-orang kafir segera menghancurkan kaum muslimin. Islam itu hancurkan, tujuannya kan gitu. Dengan cara mengadakan perjanjian kerjasama dengan lawan-lawan Islam, mencari bolo-bolo. Di samping itu dia suka menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Dengan cara apa? Menghasut orang-orang Islam agar meninggalkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Macam-macam aja caranya. Sesuai firman Allah surah Al-Baqarah ayat 205 nanti. Dan apabila dia berpaling dari engkau Muhammad, dia munafikin itu loh, berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman dan ternak. Sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.